Sungguh menyedihkan, Nabi Muhammad menangis sampai pingsan saat mengetahui bahwa umatnya ada yang akan dijebloskan ke dalam neraka. Nabi Muhammad selalu merasa sangat sedih dan khawatir apabila umatnya kelak menjadi penghuni neraka. Dahulu, dikisahkan bahwa malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi dan menyampaikan berita tentang gambaran kengerian kehidupan neraka. Neraka adalah tempat yang kelak diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan para pendosa. Tidak ada kenikmatan sedikitpun di sana, yang ada hanyalah asap-asap menakutkan yang selalu didapat penghuninya. Kengerian inilah yang menyebabkan Nabi tak kuasa menahan tangisan air mata. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pernah malaikat Jibril datang menemui Nabi dengan raut wajah yang tak biasa. Mendapati hal itu, Nabi lantas bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku melihat raut wajahmu berbeda?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka, tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar, untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Wahai Jibril, jelaskanlah kepadaku gambaran neraka jahanam itu," tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril lalu menjawab, "Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga berwarna merah. Kemudian, dilanjutkan 1000 tahun sehingga berwarna putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, dan tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Malaikat Jibril lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, "Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang artinya jurang. Pintu ini diperuntukkan untuk kaum munafik dan kafir. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang yang kufur. Walhasil, beratnya siksaan dunia tak bisa dibandingkan dengan siksaan neraka. Seberat-beratnya siksaan dunia, berujung kematian. Sementara di neraka, tatkala daging dan kulit mereka hancur, daging dan kulit itu akan diganti dengan daging dan kulit yang lain. Selanjutnya, pintu kedua dinamakan pintu Jahim yang diperuntukkan untuk kaum musyrikin. Dalam sebuah ayat, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah, seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Selanjutnya, pintu ketiga dinamakan Sakor. Pintu ini diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Selain itu, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak menyantuni orang miskin, suka membicarakan yang batil, dan mendustakan hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan." Quran Surat Mudatsir ayat 42-46. Selanjutnya, pintu keempat dinamakan Lado. Pintu ini diperuntukkan untuk iblis dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman." Quran Surah Al-Lail ayat 15-16. Selain itu, menurut As-Samakandi, adapun orang-orang yang akan memasukinya adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah, dan menghadap untuk menaati setan. Selanjutnya,
Pintu kelima dinamakan pintu Hutomah yang artinya menghancurkan hingga berkeping-keping. Pintu ini diperuntukkan untuk kaum Yahudi. Selain itu, calon penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang gemar mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat kekal di dunia. Padahal, sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan saleh. Selanjutnya, pintu keenam dinamakan pintu Sair yang berarti api yang menyala-nyala. Pintu ini diperuntukkan untuk kaum kafir, di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surat yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. Kemudian, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana dengan pintu ketujuh, diperuntukkan untuk siapakah pintu itu? Sejenak, malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, pintu ketujuh itu diperuntukkan untuk umatmu yang berdosa besar, dan meninggal sebelum mereka bertaubat sebelum meninggal. Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali. Dan sesudah sadar, beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedih diriku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Melihat Nabi menangis, malaikat Jibril pun ikut menangis juga. Kemudian, Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk membakar, hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar dari panasnya api neraka di akhirat kelak, amin.